لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-2 akan menceritakan kisah tentang dua tokoh yang menjadi seorang sufi Islam. Dua tokoh tersebut adalah Rabi'ah Al-Adawiyah dan Imam Hasan Al-Basri. Pertama-tama saya akan menceritakan dan apresiasikan tentang cerita Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabaikan kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 1805 Hijriah. Nama lengkap adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dan murid-murid perempuan dan zahidah yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum. Kesucian yang sangat takut dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lainnya. Kecintaan Rabi'ah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita teladani sebagai sebab tak hanya diucapkan lewat lisan tapi juga ditunjukkan dengan perbuatan. Rabi'ah Al-Adawiyah senantiasa beribadah sekaligus tunduk kepada Allah. Tak ada yang meragukan keimanan Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan sesuatu yang bersifat duniawi dan sepenuhnya mengabdikan diri dalam doa kepada Allah. Tak hanya harta benda yang ia tinggalkan, Rabi'ah juga memilih untuk hidup sendiri. Diceritakan dalam buku 100 Muslim terkemuka karya Jamil Ahmad bahwa Rabi'ah sebenarnya mendapat pinangan. Lamaran diantaranya datang dari gubernur Basrah, tapi lamaran itu ia tolak. Seorang sufi bernama Hasan Al-Basri juga datang untuk meminangnya, tapi lagi-lagi ia menolak pinangan itu. Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tak bisa berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak. Karena hati dan perhatiannya sudah tercurah pada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah. Meski begitu, Rabi'ah sadar bahwa menikah sejatinya adalah sunnah agama. Pemikiran Rabi'ah yang paling terkenal adalah mengenai konsep cinta kepada Allah. Baginya menyembah Allah harus atas dasar cinta, sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena menghindari dari nerakamu, campakkan saja aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena berharap surga, tutup pintumu rapat-rapat. Tapi kalau aku menyembah karena berharap rahmatmu, jangan pisahkan aku dari rahmatmu. Tutur Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah contoh wanita muslimah yang begitu mencintai Allah. Dari dirinya kita dapat mengambil sisi teladan. Dari Rabi'ah pula kita dapat belajar bahwa sehebat-hebatnya manusia, tetap saja kehebatan itu adalah karena Allah, dan memberi kehebatan itu dan Allah yang maha hebat. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri yaitu Maulana Al-Ansari. Ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang dilepaskan dari penjajahan. Diceritakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Hasan, yaitu seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang berbakat ibadah dan fasih berkatanya. Bapaknya bernama Firoz, kemudian dikenal sebagai Abdul Hasan, yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dari kampungnya Firoz. Kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan. Firoz dan seorang perempuan dari kampungnya diberikan untuk Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua untuk saudara terdekat dia, dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dilepaskan.
Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW pada usia 14 tahun. Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Hasan Al-Basri juga pernah berguru untuk beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Hasan Al-Basri berguru pada para sahabat Nabi selain Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Al-Hasan menjadi guru di Basrah, Irak, dan mendirikan madrasah di sana. Di sela para pengikutnya yang terkenal yaitu Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Dia salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru untuk kebenaran di depan para pembesar negeri dan seorang yang sukar diperoleh tolak balingnya dalam soal ibadah. Dia menerima hadis dari Abu Bakrah, Imran bin Husain, Jundub Al-Bajali, Uwaibah, Anas, Jabir, dan meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat diantaranya Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab, walaupun tak berjumpa dengan mereka atau tidak mendengar langsung dari mereka. Dan kemudian hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hasin, Humail At-Tahwil, Yazid bin Abi Maryam, Debu Al-Asyab, Samak bin Harb, atau bin Abi Al-Sa'id, Hisham bin Hasan, dan lain-lain. Hasan Al-Basri berpulang di Basrah, Irak pada hari Jumat 5 Rajab 1110 Hijriah atau 728 Masehi pada umur 89 tahun. Hasan yaitu pendukung kuat nilai tradisional dan cara hidup zuhud. Kemudian kehidupan di dunia hanyalah perjalanan untuk ke alam bakat, dan kesenangan dinafikan untuk mengendalikan nafsu. Tetapi dia bukanlah seorang sufi. Khutbah-khutbah dia dianggap sebagai contoh terbaik dan tawakal sastra Arab. Terima kasih. Begini saja apresiasi dua tokoh tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.